Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Pemodelan panas pada komponen elektronik. Oleh karena itu, jangan lupa disimak ya. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial atau PDP merupakan alat penting dalam permodelan fenomena fisik seperti aliran panas, elektrostatis, fluida, dan getaran. Nah, di antara berbagai jenis PDE, persamaan Laplace dan Poisson memiliki peran kunci dalam menganalisis keadaan tunak atau steady state, termasuk pada pemodelan distribusi suhu dalam sistem elektronik seperti mikroprosesor. Nah, selanjutnya itu persamaan Laplace. Nah, persamaan Laplace ini merupakan bentuk khusus dari persamaan diferensial parsial elliptik orde 2 yang menyatakan bahwa nilai suatu fungsi skalar pada titik dalam suatu domain adalah sama dengan rata-rata nilai fungsi tersebut di sekitar titik tersebut secara matematis dalam domain dua dimensi. Nah, grad kuadrat U sama dengan do kuadrat U per do x kuadrat ditambah do kuadrat U per do y kuadrat itu sama dengan 0. Nah, persamaan ini digunakan untuk memodelkan distribusi suhu pada kondisi tunak tanpa adanya sumber panas interval. Nah, dalam konteks mikroprosesor, jika tidak ada disipasi panas internal atau sumber panas dianggap seragam dan seimbang, maka distribusi suhu memenuhi persamaan Laplace. Nah, selanjutnya itu persamaan Poisson. Persamaan Poisson ini merupakan perluasan dari persamaan Laplace yang digunakan ketika terdapat sumber panas internal tetap dalam domain. Nah, persamaan ini secara umum dinyatakan sebagai grad kuadrat T sama dengan min Q per K, di mana T adalah suhu dan Q adalah laju produksi panas persatuan volume dan K adalah konduktivitas thermal material. Nah, dalam aplikasi teknik elektral seperti pada komponen mikroprosesor, disipasi daya listrik yang diubah menjadi panas menghasilkan sumber panas internal sehingga distribusi suhu dalam chip mengikuti persamaan Poisson. Nah, selanjutnya itu perbedaan dan aplikasi. Perbedaan utama antara kedua persamaan ini terletak pada keberadaan sumber panas. Jika tidak ada sumber panas, digunakan persamaan Laplace. Nah, jika ada sumber panas, digunakan persamaan Poisson. Kedua persamaan ini penting dalam bidang teknik elektra dan komputer, khususnya untuk analisis thermal mikroprosesor, rancang bangun sistem pendinginan Hastings. Nah, prediksi titik panas hotspot dalam rangkaian terpadu. Nah, pemecahan kedua persamaan ini umumnya dilakukan menggunakan metode numerik seperti finite difference method atau FDM atau finite element method yang disingkat FEM karena kompleksitas geometri dari kondisi batas dalam sistem elektronik modern. Nah, selanjutnya itu konduksi panas dalam komponen elektronik. Nah, konduksi panas adalah proses perpindahan energi dari daerah bersuhu tinggi ke suhu rendah melalui material tanpa perpindahan massa. Nah, dalam mikroprosesor, panas dihasilkan oleh transistor dan mengalir melalui struktur chip menuju sistem pendingin. Nah, panas berpindah akibat interaksi antar partikel dan efisiensi alirannya bergantung pada sifat thermal bahan. Nah, proses ini menjadi krusial karena distribusi suhu yang tidak merata dapat mempengaruhi performa dan umur perangkat elektronik. Oke, selanjutnya yaitu hukum Fourier dan aplikasinya. Nah, fenomena konduksi panas dijelaskan oleh hukum Fourier yang menyatakan Q sama dengan min K dt per dx atau secara vektor Q sama dengan min K grad T, di mana Q adalah laju aliran panas persatuan luas atau W per M kuadrat dan K adalah konduktivitas thermal material, W
per M derajat Celcius dan dt per dx adalah gradien suhu terhadap posisi. Nah, yang terakhir yaitu grad T itu adalah gradien suhu dalam ruang. Nah, tanda negatif menunjukkan panas mengalir dari suhu tinggi ke rendah. Hukum ini menjadi dasar penyusunan persamaan Laplace dan Poisson yang digunakan dalam pemodelan distribusi suhu secara matematis, membantu desain sistem perbandingan yang optimal. Nah, yang selanjutnya yaitu difusi steady state. Nah, pengertian difusi steady state yang pertama itu difusi. Difusi adalah proses perpindahan suatu kuantitas seperti panas, massa, atau muatan dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Nah, dalam konteks konduksi panas, difusi mengacu pada perpindahan energi panas akibat perbedaan suhu. Nah, difusi steady state terjadi ketika distribusi suhu tidak berubah terhadap waktu. Artinya, sistem telah mencapai keseimbangan termal. Dengan kata lain, dot T per dot T itu sama dengan 0. Nah, dalam kondisi ini, aliran panas terjadi secara konstan dari satu bagian ke bagian yang lain. Nah, tetapi tidak ada akumulasi panas di dalam medium. Nah, selanjutnya itu hubungan dengan persamaan Laplace dan Poisson. Nah, kondisi difusi steady state merupakan dasar dari persamaan diferensial parsial dalam analisis termal. Nah, yang pertama, tanpa sumber panas internal, grad kuadrat T itu sama dengan 0. Ini persamaan Laplace. Nah, yang kedua itu dengan sumber panas internal, misalkan disipasi energi listrik, grad kuadrat T sama dengan Bincke per K. Ini merupakan persamaan Poisson. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan ke teman saya. Selanjutnya saya akan membahas difusi steady state pada aplikasi dalam sistem mikroprosesor. Pada mikroprosesor modern, berbagai elemen elektronik menghasilkan panas selama operasi. Karena perangkat ini didesain untuk bekerja dalam kondisi operasi mantap atau steady state. Analisis difusi steady state sangat penting untuk yang pertama, menentukan distribusi suhu di seluruh chip. Yang kedua, mengidentifikasi area dengan potensi overhead atau hotspot. Yang ketiga, mendesain sistem pendingin secara optimal. Model matematis difusi steady state membantu merepresentasikan distribusi suhu sebagai fungsi dari posisi pada komponen. Selanjutnya, difusi steady state. Contoh sederhananya, untuk satu dimensi dan tanpa sumber panas internal, d kuadrat Tx per dx kuadrat sama dengan 0, Tx sama dengan Ax ditambah B, dengan A dan B ditentukan dari kondisi batas atau boundary conditions. Misalnya suhu tetap di ujung-ujung logam atau chip. Selanjutnya, pembahasan tentang aplikasi PDP dalam teknik elektro. Yang pertama, peran PDP dalam teknik elektro. Dalam teknik elektro, pemahaman perpindahan panas sangat penting, terutama pada perangkat seperti mikroprosesor, transistor, daya, dan inverter. Komponen-komponen ini menghasilkan panas akibat disipasi energi listrik. Jika tidak dikelola, panas berlebih dapat menurunkan efisiensi hingga merusak perangkat secara permanen. Untuk itu, teknik elektro tidak hanya mempelajari aliran arus, tetapi juga manajemen panas, pemodelan distribusi suhu menggunakan persamaan diferensial parsial atau PDP seperti persamaan Laplace dan Poisson. Menjadi kunci dalam mendesain sistem pendingin yang optimal. Pemodelan ini membantu menentukan hotspot, memilih bahan dengan konduktivitas termal tepat, serta merancang penempatan heatsink atau kipas. Selanjutnya, pada pemodelan steady state dan simulasi termal. Pada banyak aplikasi digunakan pendekatan kondisi mantap atau steady state, di mana suhu dianggap konstan setelah sistem mencapai kestabilan. Hal ini memungkinkan penyederhanaan model matematis, sehingga distribusi suhu dapat dipetakan secara efisien. Dalam sistem tenaga seperti konverter dan inverter, suhu menjadi parameter kritis. Pemodelan termal dengan PDP mendukung analisis profil suhu selama operasi berkelanjutan dan membantu pengambilan keputusan seperti batas suhu aman dan sistem proteksi otomatis.
Pemodelan ini biasanya diselesaikan secara numerik menggunakan perangkat lunak seperti MATLAB, COMSOL, atau ANSYS untuk simulasi geometri kompleks. Selanjutnya, model fisik. Yang pertama, representasi model fisik mikroprosesor. Model fisik yang digunakan merupakan penyederhanaan kondisi nyata distribusi panas pada mikroprosesor. Komponen ini diasumsikan sebagai bidang datar 2 dimensi berukuran 5 cm dikali 5 cm yang mewakili permukaan atas chip tempat panas dihasilkan. Permukaan dianggap homogen atau isotropik sehingga konduktivitas termalnya seragam ke segala arah dan tidak berubah selama pemodelan. Panas diasumsikan dihasilkan secara merata dan konstan di seluruh permukaan chip, mencerminkan disipasi panas yang seragam akibat aktivitas listrik internal. Model ini menggambarkan kondisi steady state di mana suhu hanya bergantung pada posisi, bukan pada waktu. Selanjutnya, asumsi batas dan penerapan model matematis. Untuk menyederhanakan model, diasumsikan bahwa keempat sisi chip bersentuhan dengan sistem pendingin atau lingkungan suhu tetap. Misalnya disetel pada T 0 derajat Celcius, ini merupakan kondisi batas Dirichlet yang memungkinkan pemodelan lebih sederhana dan terkontrol. Dengan representasi fisik ini, maka persamaan diferensial pasial seperti persamaan Poisson 2 dimensi dapat digunakan untuk memetakan distribusi suhu secara akurat dalam domain yang telah terdefinisikan. Selanjutnya, pemodelan matematis distribusi panas. Model matematika menggambarkan penyebaran panas secara konduksi pada bidang 2 dimensi dalam kondisi steady state, di mana suhu tidak berubah terhadap waktu karena ada sumber panas internal yang merata. Distribusi suhu atau Tx, Y dimodelkan menggunakan persamaan Poisson 2 dimensi. Do kuadrat T per do X kuadrat ditambah do kuadrat T per do Y kuadrat sama dengan min X min Q per K. Di sini Tx, Y adalah suhu pada titik tertentu. Q adalah laju pelepasan panas per satuan luas dan K adalah konduktivitas termal bahan. Jika tidak ada sumber panas internal, Q-nya sama dengan 0. Persamaan ini menyederhanakan menjadi persamaan Laplace. Selanjutnya, penyelesaian numerik dan visualisasi. Dalam penelitian ini digunakan kondisi batas Dirichlet, yaitu suhu tetap T sama dengan 0 derajat pada keempat sisi chip. Persamaan Poisson diselesaikan secara numerik menggunakan metode beda hingga atau finite difference method dengan memperhitungkan bentuk untuk ukuran domain serta parameter thermal yang sesuai. Hasil perhitungan kemudian divisualisasikan dalam bentuk kontur distribusi suhu untuk memberikan gambaran spasial tentang bagaimana panas menyebar di dalam mikroprosesor. Selanjutnya, pendekatan penyelesaian dengan metode beda hingga. Untuk menyelesaikan persamaan Poisson 2 dimensi dalam studi ini, digunakan metode numerik beda hingga atau finite difference method. Metode ini mendiskretkan domain kontinu menjadi grid titik-titik diskret, lalu menggantikan turunan parsial dengan aproksimasi selisih berhingga. Persamaan diferensial kemudian diubah menjadi sistem aljabar linear, di mana suhu pada suatu titik ditentukan berdasarkan suhu titik-titik sekitarnya. Contoh aproksimasi yang digunakan, do kuadrat T per do X kuadrat. T, I plus 1 J dikurang 2 TIJ ditambah TI per 1 J per H kuadrat, do kuadrat T per do Y kuadrat, sama dengan TIJ plus T min 2 TIJ plus TIJ min 1 per H kuadrat. Dengan kondisi batas suhu tetap di semua sisi, misalnya T0 derajat Celcius, T0 derajat, perhitungan dilakukan secara iteratif, baik manual untuk grid kecil maupun dengan software seperti MATLAB, Excel, atau Python. Hasil akhirnya divisualisasikan dalam bentuk kontur suhu atau heat map yang memudahkan identifikasi titik-titik panas pada permukaan mikroprosesor. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya yaitu penerapan persamaan Laplace dalam analisis distribusi suhu atau steady state. Dalam kajian termal, khususnya dalam bidang teknik elektro dan komputer seperti mikroprosesor, sangat penting untuk mengetahui bagaimana panas menyebar di dalam suatu komponen. Jika sistem dianggap tidak mengalami perubahan suhu terhadap waktu, atau suhu tidak berubah meskipun waktu berjalan, maka sistem tersebut berada dalam kondisi steady state. Pada kondisi inilah persamaan Laplace digunakan untuk menganalisis distribusi suhu. Bentuk umum persamaan Laplace dua dimensi yaitu do kuadrat T per do X kuadrat ditambah do kuadrat T per do Y kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya, model matematika distribusi suhu pada komponen mikroprosesor dengan asumsi disipasi panas konstan dan kondisi steady state. Hasil dari pemodelan distribusi suhu dalam mikroprosesor diperoleh melalui penyelesaian numerik terhadap persamaan Poisson dua dimensi dengan pendekatan beda hingga. Setelah domain mikroprosesor dibagi menjadi grid dengan ukuran tertentu, misalnya 5x5 atau 10x10, setiap titik dalam grid dihitung nilai suhunya berdasarkan kontribusi dari titik-titik sekitarnya dan pengaruh sumber panas internal. Proses iterasi dilakukan hingga distribusi suhu mencapai kondisi stabil atau konvergen dan nilai pada tiap titik tidak berubah signifikan. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh pola distribusi suhu yang menunjukkan bahwa suhu tertinggi terjadi di bagian tengah mikroprosesor dan secara bertahap menurun menuju tepi. Hal ini sesuai dengan asumsi bahwa panas dihasilkan secara merata di seluruh permukaan dan suhu di keempat sisi tepi dijaga tetap. Hasil ini divisualisasikan dalam bentuk kontur suhu dua dimensi atau heat map yang memudahkan identifikasi area panas dan arah penyebaran panas dari pusat ke tepi chip. Nah, selanjutnya ada gambar yang menggambarkan mengenai distribusi suhu pada mikroprosesor grid 5x5 yang dimana di situ suhu tertingginya yaitu 70 derajat Celcius terletak di tengah-tengah yaitu baris ketiga dan kolom ketiga. Kemudian yang dimana suhu menurun secara simetris ke arah tepi dan sisi luar diset tetap pada 0 derajat Celcius. Selanjutnya ada langkah perhitungan manual distribusi suhu grid 5x5. Untuk menyelesaikan persamaan Poisson secara numerik digunakan metode beda hingga di mana grid 5x5 dipilih sebagai representasi diskret bidang mikroprosesor di mana suhu dihitung di titik-titik dalam, sedangkan suhu di tepi diasumsikan tetap sebesar 0 derajat Celcius sebagai kondisi batas. Kemudian menggunakan persamaan Poisson diskret, yaitu persamaan Poisson dua dimensi dengan sumber panas konstan, yang dimana di sini rumusnya yaitu do kuadrat T per do X kuadrat ditambah do kuadrat T per do Y kuadrat sama dengan min Q per K. Selanjutnya yaitu diskritisasi dengan beda hingga grid dua dimensi, yang dimana dirumuskan dengan TI, J sama dengan 1/4 dikali TI plus 1,J ditambah TI min 1,J ditambah T1,J plus 1 ditambah TI, J min 1 ditambah H kuadrat Q per K dengan asumsi yaitu panjang chipnya yaitu 10 cm, H sama dengan 2,5 cm sehingga menjadi 0,025 meter. Kemudian laju disipasi panas yaitu Q sama dengan 2000 W per M pangkat 3. Kemudian konduktivitas termal atau K sama dengan 200 W per M kali W apa ini ya bacanya derajat Celcius. Konduktivitas termal K sama dengan 200 W per M derajat Celcius. Maka nilai konstanta yaitu H kuadrat Q per K itu sama dengan 0,025 dikuadratkan dikali dengan 2000 dibagi 200 itu sama dengan 0,00625 sehingga persamaannya menjadi TI, J sama dengan 1/4
dikali TI plus 1, J ditambah TI min 1, J ditambah TI, J plus 1 ditambah TI, J min 1 ditambah 0,00625. Baik, selanjutnya yaitu kita misalkan semua titik awalnya, kita hitung nilai titik T3,3 yang dimana disitu adalah iterasi awal, sehingga menjadi 1/4 dikali 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0,00625 sama dengan 0,001525. Kemudian pada iterasi kedua, nilai titik-titik di sekitarnya itu seperti T3,3 sama dengan 1/4 dikali T2,3 ditambah T4,3 ditambah T3,2 ditambah T3,4 ditambah 0,00625. Kemudian ulangi proses ini untuk seluruh titik dalam grid sehingga total 9 titik pada grid 5x5, dan lanjutkan iterasi sampai perbedaan antar iterasi sangat kecil atau konvergen. Nah, setelah beberapa iterasi diperoleh, maka suhu pada grid yang diperoleh yaitu sebagai berikut, seperti yang terlihat pada kolom, di mana baris 1 kolom 1 itu bernilai 0,0, kemudian baris 1 kolom 2 itu 0,0, kemudian baris 1 kolom 3 itu 0,0, kemudian baris 1 kolom 4 itu 0,0, kemudian baris 1 kolom 5 itu 0,0, kemudian baris 2 kolom 1 itu 0,0, kemudian baris 2 kolom 2 itu 25,0, kemudian baris 2 kolom 3 itu 35,0, kemudian baris 2 kolom 4 itu 25,0, kemudian baris 2 kolom 5 itu 0,0. Kemudian begitu seperti yang terlihat pada tabel untuk baris 3, baris 4, baris 5 dan kolom 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi berdasarkan tabel di situ nilai 70 derajat Celcius di pusat merupakan titik panas atau hotspot karena letaknya paling jauh dari sisi pendingin yang bersuhu tetap 0 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu bentuk kontur distribusi suhu yang dihasilkan dari pemodelan tersebut. Nah, kontur ini menggambarkan bagaimana panas menyebar dari pusat ke seluruh permukaan mikroprosesor dalam kondisi steady state berdasarkan langkah perhitungan manual tadi, yaitu grid 5,5, yang dimana titik pusatnya menunjukkan suhu tertinggi yaitu 70 derajat Celcius dan suhu menurun secara simetris ke tepi sesuai asumsi kondisi batas suhu tetap 0 derajat Celcius, sehingga gambarnya seperti yang tertera. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan simulasi numerik distribusi suhu pada mikroprosesor menggunakan pendekatan persamaan diferensial parsial, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, distribusi suhu dalam mikroprosesor dapat dimodelkan secara matematis menggunakan persamaan Laplace atau Poisson tergantung ada atau tidaknya sumber panas internal. Pada kondisi steady state tanpa sumber panas internal digunakan persamaan Laplace, sementara jika terdapat disipasi panas merata digunakan persamaan Poisson. Kemudian metode beda hingga merupakan pendekatan numerik yang efektif untuk menyelesaikan persamaan Laplace atau Poisson pada domain 2 dimensi dengan membagi domain menjadi grid, misalnya 5x5. Suhu di tiap titik dapat dihitung sebagai rata-rata dari titik-titik sekitarnya. Oke, selanjutnya yaitu distribusi suhu yang dihasilkan bersifat simetris dengan titik pusat menunjukkan suhu tertinggi atau hotspot dan suhu menurun secara bertahap ke arah tepi sesuai dengan logika konduksi panas dan hukum Fourier. Selanjutnya yaitu visualisasi dalam bentuk kontur suhu atau heat map sangat membantu untuk memahami pola penyebaran panas dan mengidentifikasi area kritis yang perlu diperhatikan dalam desain sistem pendinginan. Selanjutnya yaitu pemahaman konsep ini sangat penting dalam bidang teknik elektro dan komputer, khususnya dalam perancangan dan optimasi sistem termal, perangkat elektronik seperti mikroprosesor agar dapat menghindari overheating dan meningkatkan efisiensi serta umur perangkat. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Bye-bye. See you. Bye.